Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafiq Wandani dengan NPM 4522210139. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah metode numerik dengan topik analisis sistem persamaan linear equidistance atau tidak memiliki solusi menggunakan metode eliminasi Gauss dengan studi kasus perencanaan campuran pupuk pertanian. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan alur presentasi ini. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua, tujuan pembahasan. Yang ketiga, teori dasar mengenai sistem eh, persamaan linear dan metode eliminasi Gauss. Yang keempat, studi kasus yang saya angkat yaitu perencanaan campuran pupuk pertanian. Yang kelima, perhitungan manual secara step by step. Yang keenam dan yang ketujuh, visualisasi menggunakan Octave dan Excel. Dan terakhir, analisis kesimpulan serta referensi yang saya gunakan. Mari kita mulai dari latar belakang. Dalam praktek pertanian sehari-hari, petani sering menerima rekomendasi dosis pupuk dari beberapa sumber yang berbeda-beda. Misalnya dari label kemasan produk, dari penyuluh pertanian di lapangan, dan dari hasil uji laboratorium tanah. Masalah rekomendasi dari rekomendasi dari tiga hal ini sesekali dicek konsistensinya secara matematis sebelum benar-benar diterapkan. Padahal jika ketiga rekomendasi ini kita susun sebagai sistem persamaan linear, bisa jadi ternyata ketiganya tidak mungkin dipenuhi secara bersamaan. Nah, di sini metode numerik khususnya eliminasi Gauss berperan untuk mendeteksi ketidaksesuaian sebelum pupuk benar-benar dibeli dan dicampur di lapangan. Dari latar belakang tadi, saya eh, merumuskan ketiga pertanyaan utama. Yang pertama, apakah tiga rekomendasi dosis pupuk dapat dipenuhi bersamaan? Yang kedua, bagaimana eliminasi Gauss membuktikan konsistensi sistem? Yang ketiga, apa makna praktis bila sistem tidak konsisten? Oke, tujuan pembahasan ini menjelaskan teori SPL tanpa solusi dan kriteria rank. Yang kedua, membuktikan inkonsistensi lewat perhitungan manual. Yang ketiga, menampilkan visualisasi di Octave dan Excel. Yang keempat, menyimpulkan makna praktis bagi petani. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu teori dasar mengenai sistem persamaan linear dan metode eliminasi Gauss. Oke, sistem persamaan linear atau biasa diangkat SPL adalah kesimpulan dua atau lebih persamaan linear. Antaranya variabelnya berpangkat satu yang melibatkan variabel-variabel yang sama. Untuk kasus dengan tiga variabel, bentuk umumnya seperti yang saya tampilkan di layar ini. Setiap persamaan punya koefisiensi A, B, C untuk variabelnya X, Y, Z, dan hasil di ruas kanan yaitu D. Jika kita tulis dalam bentuk matriks, ini bisa disederhanakan menjadi A dikali X sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien, X adalah vektor variabel yang ingin kita cari, dan B adalah vektor konstannya.
Nah, dalam penyelesaian sistem persamaan linier, ada tiga kemungkinan hasil yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, solusi tunggal, yaitu ketika rank matriks A sama dengan rank matriks augmented. Dan sama dengan jumlah variabelnya. Ini artinya semua bidang atau garis bertemu tepat di satu titik. Yang kedua, solusi tak terhingga. Ketika rank A sama dengan rank augmented, tapi lebih kecil dan jumlah variabelnya. Di sini bidang-bidangnya sering sering berimpit sebagian. Dan yang ketiga, ini yang menjadi topik saya hari ini, yaitu tanpa solusi. Terjadi ketika rank A eh, lebih kecil dari rank augmented-nya. Artinya, bidang-bidang atau garis-garisnya tidak pernah bertemu di satu titik yang sama. Oke, untuk membuktikan sistem masuk ke kategori yang mana, kita menggunakan metode eliminasi Gauss. Metode ini bekerja dengan mengubah matriks augmented A dan B menjadi bentuk Elson baris. Mulai apa yang disebut operasi baris elementer atau OBE, ada tiga jenis operasi yang diperbolehkan, yaitu menukar dua baris, mengalihkan suatu baris dengan konstan bukan nol, dan menampilkan dan menambahkan atau mengurangi kelipatan satu baris ke baris lainnya. Nah, tanda kecil yang kita cari di sini adalah ketika muncul baris dengan pola nol dikali X, di mana nol kali Y ditambahkan nol kali Y, Z sama dengan C, di mana C tidak sama dengan nol. Baris seperti ini menandakan adanya kontradiksi dan itu adalah tanda bahwa sistem tidak memiliki solusi. Oke. Selain dari kontradiksi, kita juga bisa memverifikasi konsistensi sistem menggunakan konsep rank matrix. Rank di sini artinya jumlah baris yang tidak nol dan bebas linear. Setelah proses eliminasi selesai, kriterianya seperti pada label ini, jika rank A lebih kecil dari rank eh, matriks augmented A, AB, maka sistem tidak punya solusi. Ini yang jadi fokus topik saya jika jarak A jika jarak sama dengan rank augmented dan sama dengan n, itu solusi tunggal, dan jika rank A sama dengan rank augmented tapi lebih kecil dari n, itu solusi tak tak hingga. Supaya lebih mudah dibayangkan, mari kita lihat dari sisi geometrisnya. Untuk sistem dengan tiga variabel, setiap persamaan itu sebenarnya mempresentasikan sebuah bidang di ruang tiga dimensi. Kalau sistemnya punya solusi tunggal, artinya ketiga bidang itu berpotongan tepat di satu titik. Kalau solusi tak tak hingga, bidang-bidangnya berpotongan sepanjang satu garis atau bidang yang sama. Nah, kalau tanpa solusi seperti topik saya ini, artinya mem- eh, ketiga bidang tersebut pernah bertemu di satu titik yang sama. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu studi kasus yang saya angkat, persamaan campuran pupuk pertanian. Oke. Cerita khusus seorang petani
Seorang petani padi hendak mencampurkan tiga jenis pupuk komersial, yaitu urea, TSP atau SP36 dan dan KCI untuk memupuk lahan sawahnya seluas 1 hektar. Nah, petani ini menerima tiga rekomendasi dosis dan tiga sumber yang berbeda, yang seharusnya bisa dipenuhi secara bersamaan. Pertanyaan, apakah ketiga rekomendasi tersebut benar-benar bisa dipenuhi secara bersamaan? Kita akan membuktikan ini menggunakan eliminasi Gauss. Dan nanti kita akan jelaskan juga apa makna praktisnya. Perlu saya tegaskan, contoh kasus ini saya susun sendiri, bukan diambil dari materi contoh perkuliahan. Oke, kita definisikan dulu variabelnya. Variabel X adalah jumlah urea dalam kilogram. Y adalah jumlah TSP atau SP36 dalam kilogram. Dan Z adalah jumlah KCI dalam kilogram. Tiga aturan yang harus dipenuhi. Aturan pertama yaitu dari label kemasan, pupuk. Dari label kemasan pupuk, total campuran yang dianjurkan per hektar adalah 100 kilogram. Jadi, X ditambahkan Y ditambahkan Z sama dengan 100. Aturan kedua, dari penyuluh pertanian, berdasarkan kombinasi kebutuhan unsur hara 2X tambah Y eh, ditambah 3Z sama dengan 220. Dan aturan ketiga, hasil dari uji laboratorium tanah, 3X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 300 sama dengan 300. Nah, ketiga persamaan inilah yang akan kita selesaikan menggunakan eliminasi Gauss. Sekarang mari kita masuk ke bagian ketiga, yaitu perhitungan manual menggunakan eliminasi Gauss step by step. Langkah pertama, kita susun ketiga persamaan tadi ke dalam bentuk matriks augmented, yaitu matriks A digabung dengan B seperti yang kita lihat di layar. Baris pertama berisi koefisiensi 1 dengan hasil 100. Baris kedua kita isi dengan 2 1 3 dengan hasil 220. Dan baris ketiga kita isi dengan 3 2 4 dengan dengan hasil 300. Matriks ini yang akan kita proses menggunakan eliminasi baris elementer. Langkah pertama, dalam eliminasi, kita hitung dulu variabel X pada baris kedua dan ketiga dengan cara R2 dikurangi 2 kali R1 dan R3 dikurangi 3 kali R1. Mari kita hitung untuk R2 dikurangi 2 sama dengan 0. 1 dikurangi 2 sama dengan -1. 3 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 sama dengan 1. Dan yang kedua, dan yang ke-220 dikurangi 200 sama dengan 20. Jadi R2 aksen menjadi 0, -1, 1, 20. Untuk R3
Eh, 3 dikurangi 3 sama dengan nol, 2 dikurangi 3 sama dengan minus satu, 4 dikurangi 3 sama dengan satu, dan 300 dikurangi 300 sama dengan nol. Jadi R3 aksen menjadi nol. Minus satu satu nol. Langkah kedua, kita hilangkan variabel Y pada baris ketiga. Dan cara R3 dikurangi R2, mari kita hitung 0,2 dikurangi nol sama dengan nol. Minus satu dikurangi minus satu sama dengan nol. Satu dikurangi satu sama dengan nol. Dan nol dikurangi 20 sama dengan minus 20. Jadi baris ketiga sekarang menjadi nol, 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 minus 20. Perhatikan baris ini. Ini inilah yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, perhatikan hasil baris ketiga, 0x ditambah 0y ditambah 0z sama dengan minus 20. Ini artinya 0 sama dengan minus 20. Dan tentu saja, ini adalah pertanyaan yang mustahil secara matematis. Tidak ada nilai X, Y, atau Z. Beberapa pun yang bisa membuat nol sama dengan minus 20. Karena kita menentukan baris kontradiksi ini, maka kita bisa menyimpulkan sementara bahwa sistem persamaan linear ini tidak memiliki solusi. Untuk memastikan kesimpulan tadi, mari kita verifikasi menggunakan rank matrix. Dari hasil eliminasi rank dan matriks A adalah 2, karena hanya ada 2 baris yang tidak nol pada bagian koefisiensi, sedangkan rank dari matriks augmented A B adalah 3. Karena baris kontradiksi 3 menambah ranknya, jumlah variabel kita ada 3 karena rank A yaitu 2 lebih kecil dari rank augmented yaitu 3. Maka sesuai kriteria yang sudah kita bahas sebelumnya, sistem sistem ini dinyatakan tidak konsisten. Hasil ini sejalan dan saling menguatkan dengan temuan baris kontradiksi yang kita dapat sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu visualisasi menggunakan Octave dan Excel. Untuk membuktikan perhitungan manual tadi secara program, saya menggunakan software Octave seperti yang terlihat di layar. Script ini mendefinisikan matriks A dari vektor B sesuai soal kita, lalu melakukan eliminasi baris per baris. Seperti perhitungan manual tadi menggunakan operasi matriks. Kemudian saya akan cek rank dari A dan rank dari matriks augmented. Menggunakan fungsi rank, jika rank A lebih kecil, program otomatis menampilkan pesan tidak ada solusi. Sekarang saya akan menjalankan langsung scriptnya di Octave. Berikut. Oke. Setelah dijalankan program pada Octave, bisa dilihat di command Windows bahwa rank A menghasilkan nilai 2 dan rank dari matriks augmented menghasilkan nilai 3 sehingga Octave otomatis menampilkan kesimpulan tidak ada solusi. Sama persis dengan hasil perhitungan manual kita. Selain itu, Octave juga menampilkan visualisasi 3 bidang dalam ruang 3 dimensi ini yang mempresentasikan ketiga persamaan. Bisa dilihat bahwa ketiga bidang berwarna merah, hijau, dan biru ini tidak pernah bertemu di satu titik yang sama, yang secara visual meng mengonfirmasi bahwa sistem ini
memang tidak memiliki solusi. Oke, di sini perhitungan OBE ditunjukkan bahwa perhitungan eliminasi Gauss, operasi baris elementer, matriks augmented awalnya eh, saat di R1 indeks X YZ 111, R2 213, R3 324, di mana R1 yaitu 100, R2 220, R3 300. Langkah langkah pertama yaitu R2, R2 dikurangi 2 kali R1 dan R3 dikurangi R3 kurang 3 kali R1, di mana R1 100, R2 220, R3 0. Langkah kedua, R3 dikurangi 2, dikurangi R2. Jadi R3 kurangi R2 itu menghasilkan 0, indeks Y 0, Z 0. Dan hasilnya min 20. eh Kesimpulan dari sini, baris terakhir 0x ditambah 0y ditambah 0z sama dengan min 20. Yaitu kontradiksi atau tidak ada solusi. Di sini visualis Excel, cek konsistennya, solusi tak terhingga, di mana rank A 1, rank augmented 1, jumlah variabelnya 3. Jadi, rekomendasi kemasan pupuk, penyuluhan pertanian, dan hasil uji tanah tidak bisa dipenuhi bersamaan. Rencana pemupukan perlu ditinjau ulang sebelum dieksekusi. Analisis makna praktik. Jadi, rank A sama dengan 2 kurang rank eh, A dan B sama dengan 3. Sistem tidak memiliki solusi. Ketiga rekomendasi pemupukan tidak bisa dipenuhi bersamaan. Gitu. Jadi, melimitasi bagi petani, tinjau ulang salah satu rekomendasi kemasan, penyuluh, uji tanah. Yang kedua, pertimbangan menambah jenis pupuk lain sebagai variabel keempat. Yang ketiga, gunakan pendekatan Las Sequoias, Res Sequoias, eh, untuk solusi paling mendekati. Yang keempat, metode numerik, mendeteksi kesalahan rencana sebelum kerugian terjadi. Gitu. Jadi kesimpulan dari materi ini, SPL dikatakan tidak memiliki solusi jika rank A kurang dari A dan B. Ditandai baris kontradiksi 0 sama dengan C. C 0. Pada studi kasus pupuk pertanian, rank A sama dengan 2, sedangkan rank augmented sama dengan 3. Sistem inkonsisten, jadi tidak konsisten. Ketiga, rekomendasi dosis pupuk, kemasan, penyuluh, uji tanah tidak dapat dipenuhi bersamaan. Octave dan Excel, keduanya memverifikasi hasil perhitungan manual secara konsisten. Metode numerik membuktikan penggunaan untuk mendeteksi kesalahan perencanaan sebelum dieksekusi. Berikut referensi